وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا بها من أهوال يوم الجزاء والدين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المبعوث بشيرا ونذيرا وهدى ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Min awali pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih diberinya kita kesehatan dan kesempatan dan kelapangan waktu dapat menghadiri dan sekaligus mengadakan upacara perpisahan kelas 7 tahun 2016-2017 alumni angkatan ke-21 yang penuh air mata dalam mengarungi acara perpisahan. Dan selanjutnya salawat beriring salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang membimbing dan mengarahkan umatnya ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kegiatan pendidikan, dakwah dan keteladanan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam keadaan yang penuh hikmat ini, izinkanlah saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ayah-ayah guru dan ibu-ibu guru yang telah berkenan meringankan langkah untuk menghadiri upacara perpisahan kelas 7 dengan mengharap ridho Allah. Semoga upacara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Telah berselang lebih kurang 7 tahun para santri dan santriati telah kami asuh dan mendidiknya semaksimal mungkin tanpa mengenal lelah, dengan harapan agar menjadi manusia yang berilmu, yang bertakwa dan yang beriman serta mencerminkan akhlakul karimah. Dan kini sampailah saatnya dan berakhirlah waktunya Ananda bersama kami di dalam keadaan waktu yang relatif singkat. Para anak kita ini akan meninggalkan lembaga pendidikannya dan sekaligus berpisah dengan rekan-rekan seperjuangannya yang merupakan tonggak sejarah yang tidak bisa dilupakan sepanjang masa. Maka dalam hal ini janganlah lupakan jasa orang tua yang telah ikhlas memberikan pengorbanan tanpa perhitungan demi untuk mencapai prestasi dan kesuksesan apa yang diharapkan. Dan kepada ayah-ayah guru dan ibu-ibu guru dan semua pihak yang telah turut berperan serta dan berpartisipasi memberikan dorongan dan bantuan baik moral atau material, bahkan rela berjuang menghadapi tantangan dan cobaan sampai Ananda meraih kesuksesan pada hari ini. Dalam kesempatan yang mulia ini,
saya akan menyampaikan beberapa pesan dan bimbingan hidup kepada seluruh santri dan santriati alumni kelas 7 yang tidak berapa lama lagi akan berpisah dengan kita, yang merupakan kader ulama dan contoh di tengah-tengah masyarakat agar tetap menjaga harkat dan martabat di lingkungannya masing-masing dan tetap berpedoman kepada pencerminan akhlakul karimah. Agama Islam, agama keselamatan, agama keamanan, agama kebahagiaan. Agama Islam itu 3 cabangnya. Pertama, mencari keselamatan, dibahasakan dia dengan Islam. Yang kedua, keamanan, dibahasakan dia dengan iman. Yang ketiga, kebahagiaan, dibahasakan dia dengan ihsan. Selamat di dunia, aman di akhirat, bahagia di surga. Itulah yang dikatakan agama Islam. Agama Islam adalah agama risalah. Karena Islam tertuang dalam Al-Quran. Di situ adalah merupakan bacaan, merupakan surat Allah, disampaikan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Muhammad, disampaikan kepada umatnya agar berbahagia dunia dan akhirat. Ajarannya ada di dalamnya sangat kompleks, lengkap, menyangkut segala dimensi kehidupan. Dia menceritakan masa sekarang, masa akan datang. Maka caranya menjabarkan itu Quran adalah dengan dakwah, mengajak, menghimbau, mengundang umat kepada dekat kepada Allah. Itulah sebabnya kamu sudah 7 tahun belajar di sini, mencari kekuatan, pertama kekuatan ilmu. Kamu sudah menuntut ilmu 7 tahun. Itu baru 1/4 jalan. Kamu akan dihadapkan kepada masyarakat apabila kamu mengamalkan ilmu. Jangan takut. Tapi kalau kau tidak kau amalkan, tidak kau sholat, tidak kau puasa, tidak baca Quran, jangan harap diterima masyarakat. Itu kekuatan. Maka itulah tugas kita, mencari benteng sohir itu ilmu pengetahuan. Benteng batin kekuatan iman adalah mengamalkan ilmu. Itu sholat, puasa, zakat, haji adalah simbol agama Islam. Kalau kau sholat, fondasinya 2 kalimat syahadat, maka engkau lurus. Dan kau minta dalam sholat hanya lurus. Apa yang diluruskan? Dirimu dulu. Dirimu. Yang kedua, kendalikan nafsu. Itu simbolnya puasa. Bersihkan dirimu dan hartamu, itu zakat. Membersihkan semua itu haji. Kembali ke tanah haram, ke Makkahul Mukarramah, tempat lahir Nabi Muhammad, merubah jahiliyah menjadi ilmiah, merubah yang gelap kepada yang terang. Jadi kalau kita amalkan, maka kita akan puas. Kita tambah lurus. Banyak orang lupa kepada dirinya, karena itu kembali kepada dirimu. Muhammad turun, Quran turun, suratnya Quran, pegangan Quran adalah Allah. Maka Muhammad adalah contoh dan teladan. Jadi contoh, ucapannya, perbuatannya, perilakunya, tingkah laku. Tidak ada yang lain. Maka contoh dia, cara berpakaiannya, cara bicaranya, cara pergaulannya. Itu amal. Ketiga, kekuatan iman. Apa itu? Benteng batin. Keyakinanmu kepada perintah Allah itulah iman. Keyakinanmu kepada larangan Allah tanggal iman. Harus lebih hebat perjuanganmu,
sesudah keluar dari pesantren, saya keluar dari sarang, membawa saya kemana? Ke daerah masing-masing. Engkau ini adalah lampu contoh teladan di muka masyarakat. Masyarakat menunggumu, orang tuamu menunggumu, lingkungan menunggu. Lebih berat lagi itu. Ya, kalau dia misalnya menyambung ke fakultas, ke institut, boleh. Tapi ini jangan lupakan standar awal. Sesudah kekuatan iman, apa katanya? Al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya wa samaratuhu al-ilmu wal-amal. Iman itu kosong. Seperti kau lahir kosong fitrah. Maka kau wajib menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Walibasuhu taqwa, apa itu? Tanamannya adalah menjaga a'malus sholih. A'malul ibadat, a'malul jariyat, al-baqiyatus sholihah. Itu takwa. Menjaga itu ibadat, itulah ibadah mahdoh. Sama-sama ibadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ada ibadah apa? Ibadah sholihat. Hubungan kepada keluarga, hubungan kepada tetangga, hubungan kepada guru, hubungan kepada teman, hubungan kepada orang tua. Itu meningkatkan iman. Dijabarkan di masyarakat. Kalau kau pulang kampung, perbaiki hubungan dengan manusia. Kepada tetangga, kepada sahabat, kepada orang tua, kepada guru yang ada di desa ini. Ini kan sudah kau tinggalkan. Diganti lagi guru yang lain. Walibasuhut taqwa. Tanamannya, kalau kosong imannya, enggak ada tamannya, apa hasilnya? Wasamaratu al-ilmu wal-amal. Salat, ilmu puasa, ilmu baca Quran, ilmu sawai. Maka turun ilmu dua. Quran itu ayat tanda keagungan Allah. Berapa ayatnya? Dua. Ayat yang tertulis, ayat yang tercipta. Yang tertulis turun dari langit. Quran. Yang tercipta inilah engkau dan lingkungan. Baca. Dengan apa kau baca? Baca ayat, baca diri, baca lingkungan. Apa maksudnya itu? Menjaga internal, menjaga vertikal, menjaga horizontal, menjaga sosial. Apa dulu? Menjaga internal nomor satu. Dirimu harus kau jaga. Jangan engkau terkontaminasi kepada yang di dalam kau. Kau sudah terang, hilang yang gelap. Dengan perintah Allah, kau bercahaya. Dengan perintah Allah, kau beriman. Maka engkau disukai orang, dicintai orang, dimuliakan orang. Begitu. Itu internal. Apa ada dirimu? Nafsu terkendali, akal menimbang, hati merasakan, ruh adalah penghayatan. Itu dirimu. Ingat yang apa? Nafsu melihat dunia, akal melihat ilmu, amal melihat iman, akhlak melihat ruh. Apa itu ruh? Penghayatan. Semua sudah Islam, sudah iman, sudah ihsan. Di luar bagus, di dalam bagus, dua-duanya bagus. Itu namanya penghayatan. Bagus di luar, bagus di dalam. Kalau kau cinta kepada saya, bukalah kulitku. Cinta pisang, buka kulitnya, jangan makan kulitnya. Itu hanya simbol. Apa isinya? Makanlah, kau rasakan siapa saya. Engkaulah pisang yang berubah. Kau siapa? Aku si Amino. Ipa si Amino. Lihat mukanya. Itu apa itu? Bidang dia, lihat. Mukanya boleh, tangannya boleh, punaknya jangan. Sudah bikin kontrak,
Apa itu? Tanda cinta mahal. Bawa ke rumah. Apa kan? Menghiasi diri. Menolong engkau sama. Ilmu ini menolong engkau. Apalagi kau amalkan, jadi saksi dirimu tidak pernah kemana-mana. Juga lagi di buku ilmunya. Menjaga internal, menjaga nafsu, menjaga akal, menjaga hati, menjaga 4 hal. Itu namanya latifah rabbaniyah, rahasia ketuhanan. Rahasia adalah paling tinggi. Kenapa kita tahu yang baik? Supaya tahu yang maha baik. Siapa punya Allah, siapa punya surga, siapa punya neraka? Allah. Allah itu maha baik, maha perkasa, maha pengasih, maha suci. Maka perintah pertama adalah perintah suci, mencuci dirimu dengan ilmu pengetahuan. Tapi diawali dengan alif lam mim dari Allah ke malaikat kepada Muhammad. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab yang kau baca-baca itu adalah petunjuk bagi orang takwa. Dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan banyak sholat, bukan banyak nyari, takwa. Pengawasan di mana-mana, pengawasan itulah yang paling utama. Pengawasan dalam pemerintahan jangan terjadi kebocoran. Pengawasan di dalam daerah jangan terjadi kebocoran. Pengawasan di rumah tangga jangan terjadi kebocoran. Pengawasan di pesantren jangan terjadi kebocoran. Itu takwa. Jadi itu yang menjaga vertikal itu Islamic roh. Apa itu? Meminta kepada Allah melalui jalur sholat. As-salatu mi'raju ummati. Sholat itulah tangga naik umat. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Duluan nanti diperiksa di akhirat. Kalau beres sholatnya, mudah-mudahan beres yang lain. Ini lain. Sudah santri tidak sholat, mencuri lagi. Jangan kau bawa-bawa nanti ke kampung tidak sholat. Kau lagi tampil ke depan menjadi imam, membaca tahkim. Karena orang membanggakanmu, membuat kamu tidak boleh. Kamu ini bukan perpisahan, pertemuan yang paling dahsyat yang kau hadapi di masyarakat. Karena kau sudah punya bangun dirimu yang kuat, kau akan tampil ke dalam masyarakat. Nyata kau cerita. Ya, kalau kau di fakultas akan dilihat keunggulanmu, prestasimu, rankingmu nomor 1. Itu akan berdua kali ke masyarakat. Maka itulah menjaga vertikal hubungan kepada Allah. Tiap hari mengadu kepada Allah. Karena yang kau pakai, yang kau makan, yang kau pakai, semua milik Allah. Ini adalah titipan ilahi. Di satu saat akan ditanya titipan ilahi. Titipan yang ditanya, yang pertama umurmu, badanmu, ilmumu, harta. Menjaga horizontal antara manusia dengan manusia. Apa itu? Duribat al-mustillat wal maskana aynama suqitu illa bihablin min Allah wa 'alim min nas. Kamu dijadikan kehinaan, kemiskinan di mana pun kau berada. Di utara, di selatan, di tengah, di belakang, kecuali kamu pegang teguh tali Allah dan tali hubungan kepada manusia. Penjabaran hubungan kepada Allah itulah baikmu kepada manusia. Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam, orang menyelamatkan orang Islam daripada ucapannya dan perbuatannya. Orang yang baik di sisi Allah, orang yang baik kepada manusia. Penjabaran baikmu kepada Allah adalah baikmu kepada manusia. Itu saja. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, kaifa hasil mar'ah? Bagaimana ini perempuan tengah malam dan tidur, dia baca Quran, kerjanya siang mata-mata orang, menjadi orang, menghasut orang, seorang. An-nar aulalah. Itu neraka. Jadi bukan banyak sholat,
imanmu dan akhlak. Dua dari Allah, dua daripadamu. Daripadamu ilmu amal, dari Allah taufik dan hidayah. Apa itu taufik? Keselarasan ilmu dengan amal, nikmat dengan syukur, cobaan dengan kesabaran. Utangmu di sini jangan banyak kau tinggalkan. Utang mangga, utang coklat, banyak. Utang mesti dibayar kalau berangkat. Ke akhirat itu kan begitu, bayar utang. Kalau yang nggak bisa bayar utang itu, ada kau menjadi orang baik cerita yang sayanglah ayam dia. Tuhan kan, maka ini ayah dari tinggi ayah ini dari kampung. Ayah kampung melahirkan engkau dari perbudak akhirnya. Ayah sini melahirkan engkau dari neraka ke surga. Ini wajar kau sayangi. Ini sudah lepas dari lupa kacang di kulitnya. Tidak boleh begitu. Keberkatan ilmu adalah cintamu kepada ayahmu, gurumu. Nanti bilang, aku cinta padamu ya, aku akan berangkat bilang. Tapi cinta akhlak, jangan cinta titik-titik, tidak boleh. Banyak kamu yang bilang begini, saya akan pulang, jangan pulang kamu. Itu horizontal, antar habalun minan nas. Apa saja, itu horizontal. Boleh terkelak boleh. Kalau vertikal, top lurus. Tidak boleh diwakilkan. Nanti jangan, sholat sudah datang. Seolah-olah Allah itu hadir di hadapan. Menjaga sosial. Terakhir, masyarakat. Jadilah engkau dicintai masyarakat. Apa syarat imam itu? Pertama akhlak, bagus bacaannya. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Ini seminggu dah. Apa lagi? Apa? Ahli hukum. Enggak katanya. Apa itu? Asal paling banyak muncul di situ. Aksar paling malas nggak boleh. Akhlak. Allah yang mualaf menjauhkan diri dari yang dilarang. Jangan imam pencuri nafsa ini yang tamat ini di pasar ini mencuri mangga saja kan sampai ke kamu bahaya kau sampai terjadi ke kamu. Jadi sosial itu saja, nggak perlu yang lain-lain. Masyarakat di kampung, masyarakat di kota, masyarakat di desa. Kalau kampung itu merokok, itu tak kemerokok. Dan engkau sakit jantung. Apa itu pergaulan? Partisipasi. Ini nanti orang Sibuan pulang ke Sibuan. Dan partisipasi lagi Sibuan. Orang Sibuan berprestasi Sibuan. Kalau nggak ada kerja, cari ikan ke laut. Sudah jam berapa? Udah ada suhu. Terima kasih untuk akhir kata ditutup sementara mengulangi tahun depan. Sebagai penutup pada kesempatan yang mulia ini, saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru dan ibu-ibu guru yang telah berusaha sedaya mungkin dalam rangka mendidik dan membimbing para santri dan santri kita ini sampai berhasil meraih kesuksesan dan mempunyai ilmu yang berekam dan berkesanungan menjadi obor di lingkungannya masing-masing. Obornya yang seram, jangan obor yang padat. Dengan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai ucapan selamat dan bahagia sepanjang masa, kami lepas dengan sayapnya masing-masing. Ada dengan anasa, ada dengan air mais, ada dengan bohongan, campuran santri dan santriati kami ini dengan iringan doa serta penuh harapan semoga berjaya dan berhasil di tengah-tengah masyarakat. Kami akan mendengarkan pamormu bagaimana kau di kampung, di tengah masyarakat, dan tetap mengingat dan merindukan pesantren Darul Ulum yang kita cintai ini
sepanjang masa. Janganlah Ananda harapkan apa yang diberikan pesantren Darul Ulum ini kepadamu, tetapi pikirkan dan renungkanlah apa yang dapat kamu dharma baktikan atas pengabdianmu terhadap masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan berkenan dalam acara perpisahan alumni kelas 7 angkatan 21 tahun 2016 di pesantren Darul Ulum yang kita cintai ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wa akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan, semoga berbahagia, sukses di dalam tujuan masing-masing.